Semua baik-baik saja, Silvestre? Ya Tuan, semua baik-baik saja. Mau aku buatkan kopi? Mungkin setelah makan malam. Kalau begitu permisi. Apa, ada masalah sayang? Dulce Maria dan aku ke kantormu tapi kau tidak ada. Boleh aku tanya kau pergi kemana? Lihat ayah, aku dapat nilai A. Selamat, nak. Ayah suka melihat putri kecil ayah jadi murid yang baik lagi. Hah, aku yakin Ciripa bertengkar dengan Florentina. Anak-anak. Anak-anak. Kau belum jawab pertanyaanku. Ada apa, Cecilia? Kenapa nada suaramu begitu? Kenapa ekspresi wajahmu seperti itu? Jika kau pikir aku tidak baik, putrimu dan aku akan memberimu kejutan, tapi kebetulan kau tidak ada di kantor. Kau tentu tahu bagaimana cara kerja bisnis. Aku punya temu janji bersama orang di kantor dan dengan orang di luar kantor. Tentu. Sama seperti pelangganmu, Marfil de los Cobos. Permisi Tuan. Tuan Gamboa baru saja tiba, dia di ruang keluarga. Terima kasih, Silvestre. Terima kasih. Ya. Ya Tuhan, ternyata benar. Luciano berselingkuh. Dia selingkuh. Apa Cecilia sudah memberitahu? Beritahu tentang apa? Dia mendapat telepon anonim yang memberitahu dia bahwa orang itu melihatmu bersama dengan wanita Marfil lain. de los Cobos. Tidak perlu dikatakan, telepon itu mempengaruhi semangat Cecilia. Istriku yang pencemburu. Aku tidak ada di kantor karena ada rapat bisnis dengan properti real estate yang membuatku sangat tertarik. Dan pada akhirnya Pak Becerra membatalkan dan digantikan oleh Marfil. Luciano, apa benar wanita itu seburuk burung hantu? Tentu saja, itu memang benar. Dia semacam burung hantu, burung beo, kakak tua, dan burung unta. Burung yang jelek sekali. Tidak bisa kubayangkan. Cecilia, temanku. Aku senang bertemu denganmu. Halo Fortunata. Ibu mengantarku ke sekolah, Suster Fortunata. Ketika ibumu masih calon suster, dia dan aku gurumu dan tidak perlu mengantarmu ke sekolah. Kami bukan guru, tapi kaki tanganmu. Dulce Maria, kau harus ke ruang musik. Kelas akan segera dimulai. Sipirili. Dadah sayang, semoga harimu indah. Sampai ketemu lagi ya. Apa kau ada masalah? Wajahmu seolah belum sarapan yang enak. Aku merasa kekhawatiran besar yang membuatku sesak napas dan harus kukeluarkan. Jangan bilang kau akan punya bayi lagi. Tidak. Andaikan hanya itu. Luciano membuatku sangat khawatir. Apa yang dia perbuat padamu? Dia membentakmu, berani memukulmu? Semua pria sama saja payahnya. Aku ingin sekali menghantamnya. Astaga Fortunata, Luciano tidak pernah membentak, apalagi memukul. Masalahnya kemarin aku dapat telepon anonim dan suara yang mengatakan... Apa katanya? Fortunata, kau tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya. Tidak, aku tidak bisa bayangkan. Tapi cepat katakan semuanya. Apa kata suara itu, Cecilia? Katakan! Ini untukmu. Dan untuk apa aku mendapat kehormatan ini? Hanya cara untuk membalas semua budimu, Marfil. Aku berhutang budi padamu dan kubalas dengan bunga. Terima kasih banyak. Aku sangat suka bunga. Tapi percayalah, kau tidak perlu melakukannya. Suamimu bersama wanita lain di kafetaria? Mereka makan apa? Astaga Fortunata, apakah itu penting untuk dibicarakan? Yang dimakan orang itu selalu penting. Karena jika orang lapar, badan mulai memburuk. Dan kau selalu mengukur segala sesuatu dan perasaan dengan makanan. Dan aku mengukurnya dengan kecemasan.
Menurutmu, Luciano sudah bosan padaku? Pria cepat bosan. Mereka gurunya kebosanan. Tapi dalam kasusmu lain, kau baik sekali. Fortunata, aku takut sekali akan ada orang ketiga antara aku dan Luciano. Los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. Ay, 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 qué alegres van, ay, 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 si volverán Con la pan, 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 con la be, 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 con la pan, con la be, con la pandereta y las castañuelas. Terima kasih atas segalanya, Marvil. Aku harus pamit. Aku lupa memberitahu, ada seseorang yang melihat kita kemarin. Apa maksudmu? Selalu ada seseorang yang bermuslihat. Ada wanita anonim menelpon Cecilia dan mengatakan kau dan aku bersama. Apa yang dilakukan istrimu? Dia menanyaimu? Cecilia agak pecemburu dan aku berusaha untuk mengecilkan arti pertemuan kita. Aku katakan kau adalah wanita tua dengan wajah seperti burung hantu. Aku burung hantu? Kalau kau pikir aku mirip burung hantu, mungkin orang di telepon itu lebih baik terhadapku ya. Maaf Marvil, itu hal pertama yang muncul di kepalaku untuk meredakan kecemburuan Cecilia. Apa itu berhasil? Hanya separuh jalan. Aku harap bahayanya akan berakhir. Sampai selamanya Marvil. Sampai selamanya Luciano, hubungi aku tiap kali kau butuh aku. Orang akan selalu membutuhkan teman dekat. Selamat tinggal Marvil. Cecilia membuat Luciano sadar bahwa dia cemburu. Aku rasa begitu, Nyonya Estefania. Sesuatu yang dikatakan saat makan malam, Tuan Larios membuat komentar ejekan tentang Nona Marvin. Tentu saja dia lakukan untuk menutupinya. Kalau boleh memberikan pendapat, aku rasa Tuan Larios tidak akan berbuat salah. Nyonya Larios sebaiknya tidak berpikir buruk terhadapnya. Aku mencemaskan reaksi Cecilia. Harap kau ingat, dia pernah pergi dari rumah karena cemburu. Oh, Tidak, jangan berhenti mengobrol karena aku datang. Aku tahu kalian bicarakan Marvil de los Cobos. Walau Luciano meyakinkan dia wanita tua, tapi penelpon anonim itu mengatakan dia cukup cantik. Permisi, aku akan mengambilkan botol bayi sebelum mereka menangis. Aku hanya memintamu jangan gegabah menyimpulkan. Halo? Aku wanita yang menelponmu kemarin. Aku menelponmu lagi agar kau waspada. Kau harus jaga pernikahanmu. Wanita yang menemui suamimu itu sepertinya siap berbuat apa saja. Apa maksudmu? Aku melihat mereka keluar dari toko perhiasan. Suamimu membelikannya cincin berlian yang indah sekali. Ya Tuhan. Tidak. Ada apa Cecilia? Tidak. Penelpon anonim lagi? Wanita itu lagi. Dia mengatakan Luciano membeli cincin berlian untuk Marvil de los Cobos. Tidak, itu tidak mungkin. Fitnah. Aku takut sekali, Estefania. Aku takut akan kehilangan kebahagiaanku.